Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Dara Hairunisa, CGP Angkatan 7 dari Jakarta Utara. Kali ini saya akan menampilkan ruang kolaborasi praktik coaching yang dilaksanakan dengan rekan saya yaitu Pak Arif Saputra. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Dara Hairunisa, dan rekan saya, Pak Arif Saputra. Kali ini kami akan menampilkan praktik coaching antar sesama rekan sejawat. Saya berperan sebagai coach dan Pak Arif Saputra berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dara. Selamat siang Pak Arif. Oke, selamat siang Bu Dara. Gimana nih kabarnya Pak Arif hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah, sehat Bu Dara. Bu Dara sendiri gimana nih kabarnya Bu Dara? Alhamdulillah, masih agak sedikit batuk gitu Pak. Lagi Ini musimnya ya Bu Dara ya. Lagi Iya. musimnya. Oke, Pak Arif, hari ini kita mau ngobrol nih sedikit sekitar 10 sampai 15 menit lah. Iya Bu Dara. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Ya Bu Dara nih mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bu Dara bersama keluarga gitu ya Bu Dara. Jadi di sini Bu Dara, saya kan kemarin baru melaksanakan asesmen tengah semester Bu Dara. Cuma anak-anak itu kayaknya menganggap remeh aja matematika ini, Bu Dara. Dilihat Mm-mm. dari hasil PTS-nya itu masih banyak nih yang di bawah KKM, Bu Dara. Sepertinya apakah saya agak apa namanya tuh kecewa? Apakah saya yang yang belum bisa mengajar anak-anak atau anak-anak ini yang menganggap remeh matematika seperti itu, Bu Dara? Oh gitu. Waduh, jadi kemarin udah ada asesmen tengah semester, kemudian ketika dinilai hasilnya kurang memuaskan Kurang gitu, memuaskan, Bu Dara. Pak Arif. Kemudian Pak Arif jadi berpikir, ini saya yang kurang bisa mengajar atau anak-anak yang menganggap remeh matematika gitu ya Iya, Pak ya? iya, Bu Dara. Oke, menarik sekali Pak Arif. Jadi kalau dibilang tadi Pak Arif bilang bahwa ada menganggap remeh atau nilainya kurang maksimal gitu ya. Kalau bisa dideskripsikan Pak Arif nilai yang kurang maksimal itu yang seperti apa ya? Kurang yang maksimum. Kalau saya melihat dari hasil anak-anak itu masih jauh di bawah KKM. Matematika ini di SMK kan masuk ke ranah kelompok B ya Bu Dara. Jadi ada kelompok umum dan ada kelompok mata kejuruan. Matematika ini masuk dalam mata pelajaran kejuruan loh Bu Dara di kelompok B. Jadi KKM-nya itu 81. Sedangkan Hmm, anak-anak ini masih banyak meraih nilai di bawah 81. Ya, kisarannya 61% lah Bu Dara gitu. oke, jadi masih ada 61% siswa yang nilainya di bawah KKM atau misal KKM-nya 81, rata-rata siswanya hanya 61 gitu. 61 seperti itu Bu Dara. Oh gitu. Bapak, berarti apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan singkat ini? Eh yang jelas saya punya teman cerita kayak Bu Dara gitu kan. Yang kedua, saya berharap nanti saya mempunyai alternatif solusi dari Bu Dara gitu Bu Dara. Terkait dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini nih. Oke, semoga nanti ke depannya kita sama-sama nih bisa dapat solusi ya Iya, yang iya Bu terbaik Dara. buat Bapak dan murid-murid Bapak gitu. Supaya nilai anaknya meningkat gitu ya, Pak Ya, ya. intinya meningkatlah nilai anak saya gitu, Bu Dara. Nah, Pak, Bapak tuh mendambakan murid yang seperti apa sih dari peserta didik yang Bapak ajarkan sekarang ini? Yang saya dambakan dalam anak-anak itu yang pertama ya, matematika ini dianggap juga pelajaran yang penting. Terus anak-anak itu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kita sebagai guru ya, Bu Dara, membuat soal itu
kan lumayan sulit ya, lumayan susah ya Budara. Jadi anak-anak itu jangan menganggap hal sepele dalam mengerjakan soal. Pokoknya anak-anak itu saya minta serius dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, yang diberikan tugas-tugas tambahan yang diberikan seperti itu Budara. Jadi anak-anak itu perlu keseriusan gitu Budara. Seriusan, oke. Anak-anak perlu keseriusan dan anak-anak juga betul menganggap matematika itu penting gitu ya, Pak ya. Iya Budara. Kalau dilihat dari posisi siswa yang sekarang Bapak ajarkan, kira-kira kalau boleh nih Bapak menilai mereka gitu. Iya. Kira-kira mereka ada di posisi mana dari rentang 1 sampai 10 misalnya? Untuk nilai anak-anak ini kalau direntangin 1 sampai 10 sesuai dengan rata-rata lah Budara 6. 6 lah. Seperti itu Budara. Mhm. Oh, berarti nilai kira-kira siswanya berada pada posisi 6 6, gitu ya. 6 Budara. Padahal 60 gitu, padahal maunya mereka sudah mencapai 81. 81, iya Budara. Kemudian kira-kira nih Pak, kita kan punya mungkin Bapak punya target gitu, kira-kira berapa persen sih yang ingin saya capai gitu nantinya untuk siswa yang mendapat nilai 81 gitu. Kira-kira maunya berapa persen nih siswa yang mendapatkan 81 ke atas gitu? Eh, Ya kalau Bapak. saya menginginkannya anak-anak itu kira-kira 87% lah Budara, untuk tuntas ya 87%. Berarti dalam kelas itu mungkin ada sekitar 5 orang yang belum tuntas seperti itu Budara. Karena Jadi yang memang pengen sekarang 81 orang yang pengen saya tuntas gitu Budara. oke. Nah, Pak, eh kira-kira kalau misalnya tadi Bapak menilai rata-rata siswanya masih 60 sementara KKM-nya 81 gitu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Bapak tahu nggak apa ya yang menyebabkan siswa ini ada di nilai sekian gitu, belum memenuhi KKM gitu. Penyebabnya apa gitu, Pak? Iya sih Budara, mungkin gitu ya Budara. eh karena ujian sekolah berbarengan dengan PTS, jadi ya di sekolah itu kan ada di kelas 12 lagi melaksanakan yang namanya ujian sekolah. Jadi PTS-nya itu diadakan di rumah buat kelas 10 dan kelas 11 itu Budara. Jadi kalau saya melihat kendalanya, yang pertama anak-anak itu aplikasi yang saya gunakan aplikasi daringnya yaitu Left Worksheet ya Budara. Jadi mungkin anak-anak kaget juga nih cara penggunaan yang namanya Left Worksheet ini. Yang kedua mungkin ya namanya di rumah ya Budara, anak-anak mungkin punya aktivitas yang lain, menjagain adiknya, disuruh orang tuanya gitu ya Budara. Berarti mereka mereka di sini nggak fokus dalam mengerjakan Iya. yang namanya PTS gitu Budara. Terus yang ketiga, kita sebagai guru juga tidak bisa mengontrol secara penuh ya Budara, mengontrol secara penuh. Jadi anak-anak itu menganggap hal yang sepele sepertinya itu Budara. Oke, jadi bisa jadi menurut Bapak ya penyebabnya itu ujian sekolah karena ujian sekolahnya dilaksanakan secara daring Daring gitu ya, ya Pak, ya. Budara. Dan aplikasi live worksheet-nya mungkin ada siswa itu masih kaget dalam menggunakan worksheet itu, hal yang baru untuk mereka gitu ya, Pak ya. Kemudian tadi yang kedua bisa jadi siswanya itu kurang fokus gitu ya, Iya, karena mengerjakannya di rumah gitu. Biasanya ujiannya dilakukan di sekolah, ini di rumah iya gitu, lebih dikontrol oleh guru baik ya gitu Budara. ya. Heeh. Dan yang terakhir mungkin juga kurang kontrol bisa jadi dari orang tuanya gitu, gitu ya, Pak, ya. Nah, sebenarnya sebelum melakukan assessment ini, pastikan sudah ada upaya ya gitu ya, kita sebagai guru untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan dihadapi gitu. Usaha-usahanya apa sih yang sudah Bapak lakukan gitu, Pak? Yang pertama ya Budara, usaha yang saya lakukan untuk apa namanya tuh supaya anak-anak ini bisa fokus dalam ujian PTS, tentu saya nggak bisa berkoordinasi untuk seluruh siswa Budara. Iya. Upaya yang saya lakukan itu berkoordinasi dengan ketua dan
sekretaris masing-masing kelas, Saudara. Jadi saya menginformasikan ke ketua dan sekretarisnya, lalu mereka lah yang melanjutkan di grup WA mungkin gitu ya, Saudara ya. Yang kedua, anak-anak itu juga ada beberapa kelas yang minta bikin kisi-kisi ya, Saudara. Nah, di sini saya juga mencoba membuat kisi-kisi untuk nilai PTS, untuk ulangan PTS ini, dan saya share ke anak-anak seperti itu, Saudara. Ini upaya-upaya yang saya lakukan sebelum melaksanakan PTS gitu, Saudara. Iya. Oke, berarti sebenarnya udah ada upaya ya, Pak, ya, Iya, supaya iya, anak Bu. itu, apa namanya, bisa mencapai nilai KKM. Bapak sudah koordinasi dengan ketua kelas, dengan sekretaris kelasnya, kemudian udah diuru-uru di grup gitu ya, di masing-masing kelas, dan juga Bapak juga sudah memberikan kisi-kisi untuk PTS, Iya, dan benar. sudah lihat juga gitu. Nah, tapi Pak, sebenarnya ada nggak sih upaya lain gitu ya, yang bisa Bapak lakukan nih untuk meningkatkan nilai siswa gitu, dari upaya tadi dan dilihat dari penyebab-penyebab yang tadi gitu, Pak? Kalau upaya lain ya, Saudara, mungkin saya nanti karena sebelum PTS ini saya lebih banyak menggunakan model pembelajaran ceramah ya, Saudara, metode ceramah ya. Mungkin nanti saya mencoba melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan secara berkelompok gitu, Saudara. Sebelum pembagian kelompok itu nanti saya mencoba juga, Saudara, melakukan tes diagnostik untuk Mhm. memetakan kemampuan masing-masing anak, Saudara. Ini upaya yang saya lakukan yang pertama, merubah metode pembelajaran gitu dulu, Saudara. Yang kedua nanti mungkin saya menggunakan teknologi juga dalam pembelajaran, yaitu nanti saya coba menggunakan scientific calculator, Casio. Mhm. Jadi anak-anak itu apa nama tuh sebagai refreshing ya, sebagai refreshing buat anak-anak dengan menggunakan teknologi Casio ini, Budara. Itu aja sih, Mmm, Budara, yang itu pengen saya lakukan aplikasi, dulu. oke. Itu aplikasi, sebuah aplikasi gitu, Pak? Aplikasi Casio bisa Oh, diinstal gitu. di Play Store anak-anak gitu, Budara. Wah, keren nih kayaknya nih. Oke, jadi Bapak sebenarnya bisa ya, mengubah metode metode ceramah itu menjadi, memetakan siswa berdasarkan kemampuan Kemampu. masing-masing anak gitu. Jadi Iya, nanti belajarnya yang tadinya secara klasikal gitu ya, secara dilakukan dengan ceramah, kemudian nanti dipetakan sesuai dengan, hasil tes diagnosis awal gitu ya. Jadi iya, nanti Budara. belajarnya per kelompok. Kemudian tadi juga Bapak bilang untuk menggunakan scientific calculator merupakan hal yang baru untuk siswa ya, supaya mereka lebih refresh, akan lebih semangat gitu Iya. belajarnya gitu ya, Pak, ya, Mungkin diharapkan. nanti juga itu, Budara, memberikan apa, tugas-tugas, banyak latihan seperti itu, Budara. Mungkin saya lebih sering latihan juga buat anak-anak gitu, Budara. Iya, oke, berikan latihan juga karena memang ini ya, matematika gitu ya, harus Iya, banyak banyak latihan. iya sih, Budara. Iya, sama guru saya juga matematika dulu bilangnya selalu gitu, "Ala bisa karena biasa," gitu. Oh, iya, Oh iya, benar. berarti harus banyak latihan Iya. katanya gitu. Oke, Pak, tadi upaya-upaya yang bisa yang dapat Bapak lakukan dari upaya-upaya ini, kira-kira mana yang paling mungkin Bapak lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Kalau mungkin setelah PTS ya, Budara, atau Hmm, anak setelah masuk iya, masuk sekolah upaya yang nanti. mana nih dari 3 upaya ini yang paling mungkin Bapak lakukan dalam jangka waktu dekat ini? eh yang jelas pembagian kelompok itu udah pasti saya lakukan ya, Budara. Yang kedua mungkin Oke, yang heeh. menggunakan scientific calculator ini, Budara. Nanti saya mencoba menggunakan itu nanti. Oh gitu, berarti ada 2 nih yang bisa Bapak lakukan dalam jangka waktu dekat ini ya? Iya, iya, Budara. Memetakan siswa, kemudian menggunakan scientific calculator. Oke, luar biasa sekali, Pak. Dari upaya ini, kira-kira nih, penilaian sumatif dilakukan kapan lagi nih, Pak, setelah ini?
Mungkin ulangan harian ya, Bu Dara ya. Ulangan harian yang ketiga, mungkin saya Mm-mm. melakukan itu, Bu Dara, pada kegiatan sumatif yang ketiga nanti, Bu Dara. Oh, berarti ada di sumatif ketiga ya. Ketiga, iya, Bu Dara. Oke. Nah, kira-kira Bapak butuh dukungan apa nih, atau dukungan dari siapa nih, atau bantuan dari siapa untuk apa namanya membantu Bapak dalam melaksanakan upaya-upaya tadi? Oh iya, Bu Dara, benar juga nih, Bu Dara. Pertanyaan apanya nih? Bu Dara nih, mungkin saya ini di teman sejawat saya, guru matematika juga ya, Bu Dara ya. Dia itu trainer kalkulator Casio. Mungkin saya nanti minta ajarin cara penggunaan yang namanya aplikasi kalkulator saintifik ini, Bu Dara. Mungkin saya bekerja sama dengan teman sejawat, yaitu seorang guru trainer matematika Casio gitu, Bu Dara. Oke, Wow, oke, Bu keren Dara. sekali. Sekolahnya ada trainer guru Casio, ya? iya, heeh. Casio, wow, luar biasa. Iya, berarti itu bisa ini juga ya, bisa membantu Bapak gitu ya, Pak ya? Berkolaborasi lah, Bu Dara, Oke, gitu. berkolaborasi. Oke, benar benar benar. Nah, Pak, berarti nanti ini nih eh, nanti ketika ulangan harian atau sumatif yang ketiga diharapkan peserta didik nilainya meningkat gitu ya, Pak ya? Iya, iya, Bu Dara. Oke, Mudah-mudahan, Bu saya Dara. tunggu deh. Saya tunggu nih, Pak. Nanti penilaian sumatif ketiga gimana hasilnya. Semoga upaya-upaya yang Bapak dapat lakukan ini bisa meningkatkan nilai siswa gitu ya. Berarti startnya dimulai kapan nih upaya-upaya ini nih? Setelah libur awal Ramadan, kayaknya Bu Dara, saya mencoba melakukan ini. Kan minggu besok kita libur nih. Berarti minggu depannya Ya, nanti saya coba melakukan itu, Bu Dara, dengan oke. Iya, 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 iya. Oke, Pak, kita udah mau di penghujung pembicaraan nih karena waktunya udah semakin sempit gitu ya. Nah, Pak, apa sih yang Bapak dapat dari percakapan kita tadi? eh yang pertama ya, Bu Dara, saya merasa lebih rileks lagi dalam menentukan Oke. pilihan nih, Bu Dara. Ya, yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bu Dara lakukan ke saya memberikan unek-unek dengan memberikan alternatif solusi gitu, Bu Dara. Saya menemukan sebuah solusi untuk meningkatkan kemampuan nilai anak, yaitu KKM-nya 81. Setidaknya saya menemukan cara lain ya, Bu Dara, dalam menentukan proses pembelajaran nantinya, Bu Dara. Oke deh, luar biasa Pak Arif nih. Pak Arif udah bisa menemukan solusinya sendiri nih sebenarnya ya. Iya, iya, Bu Dara. Cuman kasih pertanyaan-pertanyaan aja. Oke Pak Arif, terima kasih ya udah mau sharing-sharing sama saya gitu. Kita sama-sama sharing gitu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ya, nanti saya ceritain deh, Bu Dara, gimana hasilnya setelah melakukan Oke, siap. tindakan yang akan saya Mantap. lakukan. Ya, Bu Dara. Terima kasih Pak Arif. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yes. Dara. Ya, sama-sama Pak Arif. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Ya, baik, Bu Dara. Demikianlah penampilan praktik coaching dari kami. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.